Tuhan gak pernah telat untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Justru dia itu sabar melihat kita berproses makin dewasa, makin dewasa. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Senang sekali Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus menjaga kita. Saya percaya seperti doa yang tadi kita naikkan. Dengan segala pergumulan apapun yang kita hadapi, saya percaya ketika saya melihat wajah demi wajah di tempat ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oke, yang pertama saya mau apresiasi dulu juga. Bapak Ibu Saudara ingat bulan lalu saya berkhotbah dalam seri ibadah, minggu ibadah. Di salah satu bagian khotbah kita diskusi soal etika memberi salam, benar ya? Ngasih salam itu. Saya mau apresiasi Bapak Ibu Saudara karena ini sebulan lebih lewat. Dan ternyata masih bertahan dan saya percaya terus bertahan. Jadi tetap senyumannya manis, tetap ada kalimat, Tuhan berkati Pak Roni, terima kasih Pak Roni, gitu kan. Bahkan Bapak Ibu Saudara ada satu yang berkesan sekali, saya tuh gak bisa lupa. Ada yang kasih salam, mungkin karena orangnya gak terlalu terbiasa ngobrol gitu kan. Dia sedikit panik, dia, Pak Roni, saya bingung mau ngomong apa. Tapi saya sudah ngomong ya Pak Roni ya. Lalu dia pergi. Tapi Bapak Ibu nangkap, ada satu hati yang juga rindu memberikan salam satu sama lain, menyatakan bahwa kita ini satu keluarga di dalam Tuhan. Dan itu satu hal yang sangat indah sekali. Sekarang tengok kanan kiri, towel ke mereka katakan, kau keren loh. Iya kan, keren kan. Jadi satu persekutuan yang hidup ketika satu sama lain bukan cuma kasih tangan gitu kan, tapi juga kasih sapaan satu sama lain. Dan saya percaya kita akan terus melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti khotbah bulan lalu, rangkaian khotbah ibadah. Hari ini kita akan, bulan Juli kita punya rangkaian khotbah Habakuk. Dan minggu ini kita sudah sampai minggu yang ketiga. Jadi Habakuk akan menemani kita menjawab satu pertanyaan penting dalam eksistensial kita, menjalani kehidupan kita. Mengapa Tuhan itu seolah diam ketika ketidakadilan menerpa anak-anaknya. Dan jawaban Tuhan saya percaya bukan hanya untuk Habakuk, tetapi juga untuk setiap kita, engkau dan saya yang di zaman modern ini tentu mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang serupa. Nah seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kalau di bulan lalu karena temanya khotbah, rangkaian khotbah adalah ibadah, maka struktur khotbah saya untuk mempermudah Bapak Ibu mengingat, memahami khotbah IBADAH, benar ya ada 6 poin. Maka khotbah hari ini saya bagi menjadi 7 poin. Tema kita Habakuk, jadi kita punya struktur khotbah HABAKUK, benar ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan punya rangkaian khotbah HABAKUK, yang slide minta tolong. Sudah? Masih trouble di atas? Ya oke, thank you. Ini struktur khotbah kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ini ngomongin apa aja sih HABAKUK. Kita akan melihat yang pertama adalah halo kok digantung. Ngomongin apa, ini ilustrasi pembuka. Nanti kita akan lihat bedu ada di sana. Yang kedua akar masalah dosa yang mendatangkan 5 celaka. Bapak Ibu Saudara, ciri khas dari pasal 2, kita hari ini sampai di pasal 2, ayat 5 sampai 20, itu ngomongin 5 celaka. Itu enggak ada di pasal lain, lah kita akan lihat nanti 5 celaka ini apa saja. Lalu setelah itu kita akan memaknai 5 celaka ini di bagian B, bungkamnya Tuhan bukan abai, 5 celaka jadi bukti. Kita akan melihat apa maknanya. Dan tentu dalam pemaknaan itu kita akan menemukan bagian selanjutnya, ada kasih Tuhan di dalam diamnya. Lalu kita akan masuk. Kita tidak sendiri, Tuhan masuk bukan cuma menonton. Ternyata kasih Tuhan di dalam diamnya tidak literally diam. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan di dalam diamnya adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang dekat. Lalu di bagian 6 kita akan melihat ujian iman dalam penantian. Kita akan melihat bukan hanya Habakuk, tetapi bagian-bagian lain di perjanjian lama secara khusus. Dan juga nanti kita akan tengok sedikit perjanjian baru, bahwa memang dalam sepanjang tokoh Alkitab, perjalanan iman mereka bersama Tuhan, seringkali Tuhan tampaknya diam. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Dan di bagian akhir tentu ultimate kita, pesan pamungkasnya adalah Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak diam.
Oke, kita akan melihat bagian yang pertama, halo kok digantung. Bapak Ibu Saudara, setiap kita di sini mayoritas anak muda pernah nggak suka sama seseorang, terus kalian nembak lewat chat. Kalau di sini ada yang senior, berarti mungkin ketika itu WhatsApp belum ditemukan, Instagram belum ditemukan, belum bisa nge-DM, mungkin BlackBerry, Messengers, BBM gitu kan. Atau chatting via SMS. Setiap kita pernah punya pengalaman itu ketika kita suka dengan seseorang lalu kita mau nembak. Kita menyatakan perasaan kita. Kita kumpulkan iman kita tata grammar, tata bahasa kita mungkin susun itu bermenit-menit, berjam-jam, berhari-hari sampai pada akhirnya detik itu kita kirim. Nah, seorang pemuda sebut saja Bedu. Bedu adalah seorang aktivis gereja. Nah, Bedu ini pemuda yang gagah, ganteng, dan juga lucu, pintar semuanya lah. Dia menyimpan rasa terhadap satu pemudi di gerejanya, sebut saja Mawar. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ini Bedu adalah aktivis gereja, dia ngerti prosedurnya. Dia berdoa dulu, dia gumulkan dulu di dalam Tuhan, dia puasa, segala macam dia lakukan. Nah, udah mantep nih, yakin nih Bedu bahwa oke, Mawar dari Tuhan nih. Lalu dengan iman teguh dia pun ngirim pesan teks yang sudah dia susun gitu kan. Dengan bantuan ChatGPT. Nah Bapak Ibu Saudara dia ketik, Mawar aku tahu kita sudah lama temenan. Tapi jujur, semakin kesini aku merasakan ada sesuatu yang Tuhan tumbuhkan di hati ini. Aku siap nunggu kamu. Jawabanmu yes or no. Nah Bapak Ibu Saudara dia kirim via WhatsApp dan setelah itu muncul apa? 2 centang abu-abu, habis itu ganti 2 centang biru. Artinya sudah dibaca. Nah, Bedu menatap layar handphonenya dengan deg-degan. Sepi, gak ada balasan, cuman centang biru doang. Ada typing tuh di bawah nama. Woi, Mawar nih ngetik sesuatu nih. Tapi sesaat kemudian hilang. Maka Bedu mulai gelisah. Mawar ngetik sesuatu tapi kok nggak jadi. Apa nih yang mau diketik Mawar tadi nih? Apa nih yang di-delete? 1 jam kemudian Bedu ngecek handphone setiap 5 menit dia cek tapi masih nggak ada balasan. Dan suara hatinya makin galau. Dia berusaha berpikir positif, oh mungkin Mawar sedang rapat. Oh mungkin Mawar sedang pelayanan, dia ada latihan musik. Besok mau nge-WL nih. Bukan berarti WL namanya Mawar ya, bukan Cailing. Nah, atau mungkin Mawar lagi menangis, terharu membaca chattingan saya. HP bunyi lagi, getar lagi. Dilihat tapi ternyata bukan dari Mawar. Dari notifikasi WhatsApp grup keluarga. Biasa emak-emak kan forward gitu kan. Nah, tapi langsung Bedu ingat mamanya. Dia berdoa, aduh mak doain saya mak ya, doain anakmu ini. Gitu. Bapak Ibu Saudara, 3 hari kemudian setelah Bedu lama menunggu, dia buka Instagram, ada update story dari Mawar. Tulisannya, wait on the Lord, He knows best. Tunggu waktunya Tuhan, Tuhan itu tahu yang terbaik. Gelisah, Bedu makin gelisah. 3 hari, 4 hari, 5 hari, hari berganti belum dibalas. Dia mulai overthinking levelnya nabi kecil Habakuk. Tuhan, apakah aku ini salah mendengar suaramu? Inikah kehendakmu? Atau ini adalah karma dari masa laluku? Mulai kecampur, doktrinnya mulai kacau, mulai berantakan. Lalu Budi mulai cari pembenaran rohani. Oh mungkin Mawar sedang menanti waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin Tuhan lagi mau nguji imanku seperti Ayub. Maka sampailah di hari ke-7. Bedu lihat story Mawar lagi. Mawar posting foto bareng cowok lain. Captionnya, thanks God, finally I found him. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya aku menemukannya. Maka Bedu hancur hati, dia tersungkur, dia duduk di pojokan kamarnya. Dia berusaha menguatkan hatinya. Dia bernyanyi lirih, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Dia stalking lagi, Mawar baru jogging sama cowoknya. Stalking lagi, Mawar baru main pedal sama cowoknya. Stalking lagi,
Mawar baru nonton Superman sama cowoknya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Budi terus betul menyanyikan hal-hal baik yang dia pernah dengar di gereja, berusaha menguatkan hatinya yang galau itu. Bapak Ibu Saudara, Bedu galau karena cintanya digantung demikian lama, dan gak cuman digantung, pada akhirnya dia merasa yang dapat kok cowok lain. Bahkan menurut Bedu ini cowok gak lebih jago dari dirinya, gak lebih hebat, gak lebih keren, gak lebih pintar, gak lebih ganteng, gak lebih lucu. Kenapa kok cowok ini yang dipilih? Jemaat Tuhan, di zaman Habakuk umat Tuhan juga galau. Bukan karena cinta yang tak berbalas, tapi karena keadilan yang tak kunjung datang. Setelah penantian sekian lama, seolah-olah Tuhan gak bertindak. Begitu bertindak kok malah Yehuda didukung oleh bangsa Babel. Bangsa yang lebih buruk, bangsa yang lebih brengsek. Kenapa kok bisa? Gak fair. Kami udah hidup di dalam Tuhan. Kenapa kami sekarang ditindas orang yang tidak bertuhan? Habakuk bahkan nembak Tuhan dengan doa yang lebih serius. Sampai kapan engkau diam melihat kejahatan ini ya Tuhan? Tapi jawaban Tuhan gak langsung. Yang ia dengar apa? Hening, sunyi, diam. Tuhan menyuruh mereka menanti. Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh imannya. Cuman diberikan statement itu. Enak menanti? Enggak enak. Seperti yang dialami Bedu. Menunggu lama bikin hati jadi galau. Saat kita menunggu jawaban Tuhan kadang kala, bahkan sering kali hati ini terasa lebih berisik daripada dunia. Seperti Bedu yang gelisah, Habakuk pun gelisah karena ia percaya Tuhan peduli tapi realita gak sesuai dengan harapan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa diamnya Tuhan bukan tanda Tuhan mengabaikan, tapi cara Tuhan menyiapkan keadilan yang sempurna. Maka kita akan masuk ke poin yang kedua. Akar masalah dosa yang mendatangkan 5 celaka. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca nas Alkitab kita yang terambil seharusnya dari Habakuk 2 ayat 5 sampai 20. Tetapi ini bagian yang sangat panjang. Saya akan bacakan ayat-ayat kuncinya saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, Habakuk 2 punya satu ciri khas 5 celaka. Jadi saya hanya akan bacakan ayat-ayat yang berkorelasi dengan 5 celaka ini. Sekaligus saya akan simpulkan langsung. Supaya kita dapatkan pemahaman yang lebih cepat tapi juga lebih menyeluruh. Oke, yang pertama, di dalam Habakuk 2 ayat 5 sampai 20 kita akan melihat ada 5 celaka atau 5 dosa yang dikerjakan oleh bangsa Babel. Yang pertama dosa keserakahan. Ayat 6 sampai 8, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang barang gadaian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat konteks waktu itu, Babel adalah bangsa yang besar dan terus menjadi bangsa yang melakukan ekspansi besar-besaran. Masif ekspansi dari Babel. Tetapi cara ekspansinya enggak benar. Caranya adalah dengan kekerasan, dengan perang, dengan darah. Nanti kita akan melihat lebih detail lagi satu persatu. Termasuk menjarah materi. Jadi bangsa bertempur, bangsa yang kalah diambil emas, perak, kekayaannya. Untuk apa? Untuk membangun materi, menara yang tinggi, untuk menyatakan statement bahwa Babel adalah bangsa yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat ada eksploitasi ekonomi di sana, pajaknya gede, ketika bangsa itu ditaklukkan, kalau kau penduduk asli kau boleh tinggal tapi pajaknya gede, lalu harta dijarah. Nah Bapak Ibu Saudara, lihat ketika rampasan itu dilakukan tanpa belas kasihan, itu menyedihkan, mengikis hati Tuhan. Tuhan mau ngomong, Babel yang biasa memeras orang, nanti akan ada waktunya Babel itu gantian diperas. Tapi tunggu waktunya. Oke, lalu bagian yang kedua, dosa ketidakadilan, dosa penindasan. Ayat 9 sampai 11. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Sekali lagi, kota benteng dibangun itu dari hasil penindasan. Mereka membangun tinggi, itu bayangannya seperti Raja Wali Elang yang bikin sarang di tempat tinggi. Pesannya berarti apa? Aman.
nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Babel ingin menyatakan bahwa ini bangsa yang aman dari ancaman sekitar. Tetapi nanti Tuhan akan jawab, Babel yang meninggikan dirinya, yang pingin dikenal lewat menaranya yang tinggi-tinggi itu, bangsa yang besar, pada akhirnya akan diluluh lantakan Tuhan. Apa yang dibangun manusia yang tidak di dalam Tuhan, pada akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Ketika Babel mencari nama di antara bangsa-bangsa, justru nama itu yang akan dihapus. Pada akhirnya, nama siapa yang ditinggikan? Nama Tuhan, hanya nama Tuhan. Yang ketiga, dosa kekerasan. Ayat 12-14, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Bapak Ibu ingat konteksnya waktu itu adalah bangsa berperang. Dua bangsa berperang, bangsa yang menang akan mengambil wilayah bangsa yang kalah, maka ditinggikan. Tetapi ingat ya, caranya bukan hanya perang, hanya militer, bukan hanya itu. Tetapi setelah itu apa yang terjadi biasanya? Laki-laki dibunuh, yang perempuan akan diambil untuk apa? Dijadikan alat memuaskan nafsu seksual mereka. Yang anak-anak diambil jadi apa? Budak, tenaga kerja paksa. Dan hal seperti ini lumrah terjadi di zaman Perjanjian Lama. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang ditegur. Celaka yang ketiga. Engkau membangun kotamu, kotamu kelihatannya bagus, kelihatannya megah, tetapi itu atas tetesan darah, atas tetesan air mata. Nanti Tuhan akan nyatakan sekali lagi diputar balikkan. Lewat apa? Karya salib Kristus. Darah itu tercurah, tetapi bukan untuk meninggikan dirinya sendiri. Tetapi untuk apa? Menebus hidup kita. Tuhan Yesus ditinggikan di kayu salib, tetapi bukan untuk ketinggian namanya Yesus. Bukan, justru ketika dia ditinggikan di kayu salib, dalam posisi artian dia sedang merendahkan dirinya untuk menebus engkau dan saya. Lihat sekali lagi semua ini konsep-konsep salah dari Babel akan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dosa imoralitas yang keempat, ayat 15-17. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Tadi saya sudah cerita apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menang. Untuk wanita-wanita dibikin mabuk. Setelah mabuk, maka diperkosa. Kegiatan-kegiatan seksual. Dan waktu itu bukan cuma kegiatan seksual sebagai hiburan, tetapi juga kegiatan seksual sebagai ritual keagamaan. Serem sekali. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang sekali lagi diberikan celaka yang keempat. Bagi Tuhan ini menjijikan. Bagaimana engkau bisa tampaknya melakukan ritual dan kau katakan ini adalah ritual agama, tetapi di dalamnya adalah praktek-praktek asusila seperti itu. Nah lalu yang kelima, dosa penyembahan berhala. Nah ini yang ultimate Bapak Ibu Saudara. Ingat tadi ketika bangsa menang ngalahin bangsa kalah, maka di bangsa daerah bangsa yang kalah ini akan didirikan menara-menara Babel. Dan di sana tentu ada patung-patung dewa-dewa. Dewanya siapa? Dewa bangsa yang menang. Jadi setiap kali ada bangsa yang menang, itu bukan berarti karena militernya hebat. Tetapi kepercayaan waktu itu adalah karena dewanya berarti lebih hebat. Artinya bangsa yang kalah harus menyembah dewa yang menang. Nah maka dibuatlah patung-patung. Nah Bapak Ibu Saudara, ini teguran ini yang diberikan. Masakan engkau tanya kepada patung, apakah dia mendengar? Kata Habakuk. Apakah dia bisa menjawab? Tentu enggak bisa. Ini patung, ini logam. Enggak bergerak. Nah ini seolah-olah juga jawaban atas pertanyaan bertubi-tubi Habakuk. Tuhan mengapa engkau diam di pasal 1? Tuhan mengapa engkau tidak nyatakan keadilanmu? Sampai ke pasal 2. Tuhan jawab. Bangsa Babel, apa enggak salah ketika engkau komplain, engkau yang hidup dalam penindasan Babel, engkau komplain Tuhan saya enggak bertindak, enggak menjawab. Padahal engkau menyembah patung yang jelas-jelas enggak bisa mendengar aja enggak bisa. Apalagi menjawab. Nah Bapak Ibu Saudara, secara cepat kita dapat rangkum maka 5 celaka yang disebutkan adalah dosa keserakahan, dosa ketidakadilan, penindasan, dosa kekerasan, dosa imoralitas, dosa penyembahan berhala. Nah kita sekarang ngerti nih, 5 dosanya ini apa saja yang dilakukan oleh bangsa Babel. Yang seolah Tuhan itu mau ngomong gini loh intinya. Habakuk tenang, ini bangsa Babel, bangsa yang melakukan 5 celaka ini. Akan ada waktunya aku menuntut pertanggungjawaban dari mereka, aku menghukum mereka.
ini enggak selamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagian ketiga. Bungkamnya Tuhan bukan abai, 5 celaka jadi bukti. Pasal 2 datang dengan kejutan, celaka, 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 celaka. 5 celaka. Setiap kalimat statement dimulai dengan celakalah orang yang. Dan ini bukan sekedar kalimat kutukan murahan, ini seperti stempel pengadilan surgawi. Ini adalah satu klaim dari Tuhan, aku sudah lihat semuanya. Akan tiba waktunya, aku akan bertindak. Nah ini langsung nyambung dengan keluhan Habakuk di pasal 1. Tuhan, mengapa engkau diam? Dan inilah jawabannya, aku enggak diam. Lihat ini, 5 celaka. Nah saudaraku, hari ini engkau mungkin datang ke auditorium ini seperti Habakuk. Melihat ketidakadilan terjadi di sepanjang hidup kita. Kita lihat yang gak bisa kerja dapat promosi. Kita lihat yang curang makin kaya. Kita lihat yang hidupnya sembarangan makin viral. Dan kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? Saya udah berusaha hidup benar nih Tuhan. Saya udah lakukan semuanya Tuhan. Udah pelayanan, udah persembahan. Tapi yang hidupnya gak benar, kok malah hidupnya enak? Bapak Ibu ada yang pernah atau sering berpikir seperti itu? Sejak kita kecil, kita sekolah. Bapak Ibu kalau rankingmu ranking 5, kau lihat yang ranking 1 iri enggak? Enggak. Kalau memang dia giat belajar lebih dari kita. Enggak. Kalau dia belajar jujur. Benar ya? Memang fair. Tetapi iri kita akan menjadi kalau saya ini enggak nyontek loh, ranking 5. Teman saya nyontek, ranking 1. Saya ini giat belajar 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam sehari, ranking 5. Teman saya gak pernah belajar, kerjanya cuma main. Main sana, main sini, ranking 1. Saya beribadah, saya beragama, setiap hari sekolah minggu, ranking 5. Teman saya ateis, gak punya Tuhan, ranking 1. Maka iri kita akan semakin menjadi-jadi. Benar ya? Lalu kita nyalain Tuhan, Tuhan gak fair. Percuma yang saya kerjakan. Dan inilah yang dinyatakan oleh Habakuk. Nah Bapak Ibu Saudara, John Calvin dalam salah satu artikelnya, Tuhan yang diam tapi bekerja. Ini cocok dengan tema kita hari ini. Allah yang bekerja di balik layar. Calvin ngomong ini, 3 poin dia sampaikan. Yang pertama, Tuhan tetap berdaulat. Bahkan saat hidup kita kacau. Bapak Ibu saat ini engkau merasa hidupmu kacau? Saya punya agenda kok enggak tercapai ya. Saya punya jadwal kok berantakan ya. Rencana-rencana saya kok dijungkir balikan Tuhan ya. Saya enggak ngerti ini masa depan. Hidup saya setahun ke depan kayak apa, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kayak apa. Karena tahun ini aja berantakan semua rencana saya. Tahun kemarin juga sama berantakannya. Calvin ngomong, Tuhan tetap berdaulat. Tuhan itu pegang kendali. Yang kedua, providensi Allah berarti enggak ada hal yang sia-sia. Setiap kekecewaan yang kau alami, luka yang kau alami, perasaan galau, bahkan kesalahan-kesalahan kita yang bahkan mungkin berakibat dosa, bisa Tuhan pakai untuk menebus hidupmu dan hidupku. Bisa Tuhan pakai untuk membentuk kita dan menata ulang kita, mendewasakan kita. Semakin serupa Dia, semakin serupa Dia. Proses jatuh bangun ini bisa Tuhan pakai untuk menyatakan siapa Dia. Bahwa hidup kita ini adalah cerita tentang Tuhan, bukan cerita tentang kita. Lalu Calvin menutup dengan respon, oleh karena itu, kalau kita tahu Tuhan itu berdaulat, dan gak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan, Tuhan bisa datangkan itu untuk datangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka yuk terus percaya dan taat, lakukan perjalanan iman ini bersama dengan Tuhan. Dan gak cuma jalan buru-buru, jalannya pun tenang. Kenapa? Sekalipun abu-abu, kabut di depan, gelap, tenang, ada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kepercayaan bahwa kalau Allah ini mengatur segalanya yang membuat kita tenang, ada juga satu kepercayaan bahwa hidup kita bukan tentang aku yang pegang kendali, tetapi soal Tuhan yang dimuliakan. Saya percaya kita terbiasa mengatur agenda hidup kita. Setahun ke depan, 3, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, siapapun orang seperti itu. Tetapi pada akhirnya,
ketika saya menengok perjalanan saya ke belakang. 41 tahun saya hidup. Tuhan seringkali belok-belokkan. Tuhan seringkali dekat perempatan tiba-tiba belok mendadak tanpa kasih tahu sebelumnya. Tapi Tuhan yang pegang kendali hidup kita, bukan kita yang kendalikan. Dan cerita hidup kita, itu tentang Tuhan, bukan tentang saya. Kalau dalam jatuh bangun kita, dalam belok-beloknya kita, pada akhirnya Tuhan itu dimuliakan. Why not? Kenapa enggak? Bapak Ibu Saudara, maka kita akan temukan di poin yang keempat, ada kasih di dalam diamnya. Tuhan yang nampaknya diam adalah Tuhan yang tetap punya natur. Tuhan adalah kasih dan itu enggak berubah. Kalau kita pikir Tuhan diam supaya hari ini kita tahu bahwa diamnya bukan ketidakpedulian. Diamnya Tuhan adalah satu bentuk pengorbanan. Loh kok bisa sih? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan diam dan kita menjalani hidup kita dengan cara kita, lalu kita berbuat salah, kita jatuh, bukankah Tuhan pun sedih? Bukankah Tuhan pun menderita? Tetapi kalau Tuhan lihat itu baik untuk kedewasaan kita, ketika kita jatuh kita bisa belajar bangkit, belajar jalan lagi, belajar berlari, maka Tuhan akan membiarkan momen itu. Toh janji Tuhan tidak berubah, tidak akan tergeletak. Kalau sampai kita jatuh dan gak bisa bangkit lagi, maka Tuhan akan intervensi untuk angkat kita. Yang pertama, diamnya Tuhan bukan ketidakpedulian tapi pengorbanan. Yang kedua, diamnya Tuhan bukan keterlambatan, tapi kasih yang panjang sabar. Tuhan gak pernah telat untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Justru dia itu sabar melihat kita berproses makin dewasa. Yang ketiga, diamnya Tuhan bukan ketiadaan kuasa, tapi bentuk kasih yang paling murni. Kasih yang memilih menderita bersama kita dan untuk kita. Ketika Tuhan diam, dia bukan powerless, dia kehilangan kekuatannya. Enggak. Tapi sekali lagi dia menahan dirinya untuk melihat kita belajar bertarung sendiri dulu. Belajar menghidupi firman yang didengar dulu. Belajar untuk menjadi pribadi yang dia katakan, kuutus kau jadi garam dan terang dulu. Saudaraku, kalau kita ukur kasih Tuhan dari seberapa banyak Tuhan bicara, kita akan kecewa. Kalau kita ukur kasih Tuhan dari seberapa cepat Tuhan menjawab doa-doa kita, mengabulkan Tuhan doa-doa kita, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita ukur kasih Tuhan dari salib Kristus, kita akan penuh dengan syukur. Karena inilah problem terbesar kita. Keselamatan, ini yang kita butuhkan. Saya ngerti setiap kita butuh kesembuhan, sakit. Beberapa minggu yang lalu saya akhirnya mengalami apa itu sakit, perasaan gak pernah sakit, 41 tahun saya hidup, tiba-tiba sakit, asam urat, kaki bengkak, gak bisa jalan, 2-3 minggu gak bisa pakai sepatu, pakai sandal. Saya merasa Tuhan terbatas sekali, saya butuh pertolongan tangan Tuhan. Bagaimana? Sembuhin dong. Waktu itu saya dan anak-anak pemuda berjuang dengan yang namanya jambore. Gimana ini jambore? Youth. Seluruh pemuda GKK seluruh Indonesia kumpul. Pembina-pembina kumpul. Lalu ada satu bapak-bapak jalan pincang-pincang. Bisa kebayang pakai sandal. Waktu kenalan siapa? Pembina youth. Enggak keren banget pembina youth kok jalan aja pincang-pincang. Sakitnya apa? Asam urat. Malu-maluin kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu itu punyanya Tuhan. Ternyata kejadiannya enggak begitu. Berkat doa, Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda aman, masih bisa ikuti walaupun tentu terbatas. Tapi tetap di luar dugaan. If it's not God's time, you cannot force it. When it is God's time, you cannot stop it. Kalau ini bukan waktunya Tuhan, kita mau paksa kayak apapun, kita mau percepat kayak apapun, kita berusaha, kita rancang, kita tatain dan itu setting ini dan itu, gak akan pernah terlaksana. Tapi kalau ini waktunya Tuhan,
Kita mau delay, kita mau pending, kita nggak mau gerak, kita mager sekalipun. Ini akan tetap jalan, tetap terlaksana. Kenapa? Kenapa nggak bisa dihentikan? Karena Tuhan yang berkehendak, Dia yang berdaulat. Maka diamnya Tuhan bukan pertanda Dia menjauh, tapi justru kadang Tuhan paling dekat dengan kita saat Dia tampak diam. Bapak Ibu Saudara, di sini banyak ibu-ibu. Pernah ingat momen pertama ibu-ibu punya baby? Nah, cerita ini mungkin akan sangat relevan bagi ibu-ibu. Ada sebuah gambar bisa ditampilkan. Seorang ibu yang sedang melihat anak baby kecilnya yang baru lahir di NICU, neonatal, NICU? Intensive Care Unit ya, benar ya, NICU. Jadi anak kecil yang lahir dalam kondisi yang tidak baik, lalu anak kecil ini harus masuk inkubator. Bapak Ibu lihat gambar itu, si ibu nggak bisa gendong, si ibu nggak bisa nyusuin, hanya bisa lihat dari balik kaca. Tiap hari bayi itu nangis. Ada jarum yang menusuk kulitnya yang masih tipis itu, tangan kecilnya itu. Ada kabel-kabel yang nancep di dadanya. Ada selang yang nempel di hidungnya. Mau nangis pun lemah, kesakitan. Bayinya pingin disentuh, pingin dipeluk, pingin digendong. Tapi gak ada mamanya datang, gak ada seorang pun menghampiri dia. Di luar sisi ruangan, ibunya cuma berdiri, menangis dalam diam. Bukan karena gak peduli, bukan. Mamanya ngomong, "Nak, tenang Mak, Mama di sini. Nak, jangan nangis, Nak." Tapi mamanya gak bisa. Kenapa? Loh, mamanya tuh pingin ambil kalau bisa. Mamanya pingin gendong, pingin peluk sekarang. Tetapi kalau mamanya lakukan itu, maka itu akan membahayakan nyawa si bayi. Tapi bayi ini gak ngerti bahwa di balik keheningan, kasih terbesar itu sedang hadir. Saudaraku, kadang hidup kita seperti bayi yang di inkubator itu. Kita nangis, "Tuhan, di mana Engkau?" Tubuh dan jiwa kita penuh luka, penuh kabel-kabel kehidupan, tekanan, kehilangan, kesepian, ketidakadilan. Tapi sekali lagi bukan berarti Tuhan gak peduli. Ia justru berada posisi paling dekat di balik kaca kehidupan kita. Dan kalau ia gak segera datang bukan karena ia abai. Karena ia tahu ini adalah salah satu proses yang memang harus kita lewati dan ini adalah satu proses yang baik untuk kita lewati. Ada kasih dalam diamnya Tuhan. Maka kita akan masuk poin yang kelima, kita tidak sendiri. Tuhan masuk bukan cuman menonton. Tuhan itu dekat. Habakuk 2:20. Nas perikop kita hari ini ditutup dengan kalimat Tuhan ada di baitnya aktif bertahta. Terjemahan baru menggunakan satu kata, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Minta tolong ditampilkan. Bahasa Inggris menggunakan satu kata, but the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence before him. Let all the earth keep silence. Biarkan seluruh bumi tenang. Dan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi menarik. Karena ayat ini di bagian akhir khotbah kita ayat 20, Tuhan berikan kalimat ini melalui Habakuk. Ketika Habakuk komplain ini dan itu, Tuhan mengapa engkau diam, Tuhan mengapa engkau enggak bertindak, Tuhan mengapa ketidakadilan terjadi, segala macam itu. Tuhan berikan ayat ini. Kenapa menarik? Bapak Ibu Saudara, dalam tata bahasa itu ada yang namanya onomatope. Pernah dengar istilah ini? Onomatope. Onomatope adalah kata-kata yang meniru bunyi-bunyian dari benda, hewan, atau tindakan manusia. Maksudnya gimana Pak Roni? Gini, kalau Bapak Ibu Saudara dengar kata ini, miau, maka di situ ada kucing, pintar.
Ya pintar anak-anak. Pertanyaan kedua ya anak-anak ya, dicoba lagi ya. Kalau Bapak Ibu mendengar ada suara wah atau wek kalau di chattingan WK, maka itu ada orang lagi ketawa. Pintar anak-anak, pertanyaan terakhir ya. Sekarang kalau Bapak Ibu dengar suara nyam, orang lagi makan. Nah itu onomatope. Bunyi-bunyian yang kita ngerti, ini apa nih? Apa? Sesuatu lagi terjadi apa? Nah Bapak Ibu Saudara, bahasa Ibrani dari ayat 20, itu ada satu muncul kata di sana keep silence menggunakan kata hush. Kalau dalam bahasa kita tahu istilah hush. Hush. Kapan Bapak Ibu ngomong hush? Hush. Kapan? Kalau sekeliling kita ngobrol, berisik, ngomong gak jelas. Bener ya? Lagi dengerin khotbah, di sebelah kita ngobrol sendiri, kita ngomong hush. Nah ini indah sekali Bapak Ibu Saudara. Sejak pasal 1 Habakuk itu ngomong, Tuhan mengapa engkau diam? Tuhan kok gak ngerti sih? Tuhan gak adil ini rakyatmu dapat ketidakadilan. Kenapa kok gak bertindak sih Tuhan? Tuhan tolong dong Tuhan jawab doa-doa atau Tuhan. Tuhan mana janjimu Tuhan? Tuhan cuma ngomong apa? Hush. Keren loh. Kalau bahasa saya dari Jawa, diemo, menengo, hush. Tenanglah, diam dan tenanglah. Nggak usah banyak bawel, nggak usah banyak cincong. Nangkap ya? Kenapa Tuhan katakan hush? Nah, bukan karena masalah yang diselesaikan, tetapi Tuhan, lihat kalimatnya tadi, Tuhan berada di hadiratnya. Tuhan berada di bait kudusnya. Diamlah hai seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, kita punya masalah? Punya. Kita punya doa-doa yang kita naikkan sama Tuhan? Punya. Kita ngeklaim janji-janji Tuhan? Iya. Tuhan ngomong, hush. Selesai masalah kita? Bisa selesai. Gak ada yang mustahil, puji Tuhan. Tapi bisa jadi gak selesai. Tapi ketika Tuhan gak selesai, Tuhan tetap katakan tenang. Kenapa? Bukan soal masalah selesai atau enggak. Tapi Tuhan berada di dalam hadiratnya yang kudus. God is in his control. Tuhan pegang kendali, segala sesuatunya aman. Maka kita masuk poin ke-6, ujian iman dalam penantian. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita melihat cerita Alkitab kita, banyak tokoh-tokoh Alkitab di sana, pesan yang disampaikan kitab Habakuk bukan pesan yang baru. Ada pola yang sama yang berulang, yang juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Abraham, Bapak Ibu Saudara ngerti dapat janji apa? Anak, Ishak, benar ya? Nah, mari kita bayangin hidup Abraham tapi jangan terlalu cepat. Jangan tahu, oh ya Tuhan berjanji kasih Ishak di usia tua, nggak mungkin, tapi akhirnya punya Ishak. Oh itu kecepatan. Mari kita slow motion. Umur berapa Abraham terima janji? 75. Ini udah lansia Bapak Ibu Saudara. Umur 75 dapat janji punya anak itu nggak mungkin. Tapi Abraham, Bapak orang beriman, oke beriman. Sekarang kita coba jalani hidup Abraham. Umur 75. 76, 77, belum punya anak. Masalah? Enggak lah, masih beriman. 75 tahun percaya gitu kan. 2 tahun, 77 angka cantik lagi, enggak apa-apa. 78, 79, 80, belum punya anak. 5 tahun mulai goyah. Tuhan lupa ini jangan-jangan. Kelewat ini kayaknya. Umur 81, 82, tetangga kanan kirinya Abraham punya anak. Loh, kalau kelewat satu kompleks dong. Kenapa yang kelewat cuma rumahku? Kanan kiri kok punya anak? Wah, makin goyah. 85, 86, 87, 88. Wah, angka cantik lagi 88. Masih belum punya anak. Pikirnya dapat di umur 88, ternyata enggak. 90, 95, 99. Kita akan ngeklaim, Tuhan mana janjimu? Tuhan kok sudah berjanji loh. Saya pegang janjimu loh. Apalagi tetangga bukan cuma sebelah orang Kristen, nggak masalah. Sebelahnya sono lagi bukan Kristen. Tuhan yang bukan Kristen punya anak loh Tuhan.
Saya mana? Saya Kristen dan saya terima janji Tuhan. Tampak seolah-olah janji Tuhan hanyalah harapan palsu, penantian sia-sia, mungkin Tuhan lupa, mungkin bukan kehendak Tuhan. Tapi pada akhirnya, usia 100, Abraham punya anak. Lanjut, Ayub. Pribadi yang saleh tapi menderita berat. Ayub, baik atau jahat? Baik. Tapi yang terjadi apa? Tiba-tiba semuanya raib. Hartanya habis, anak-anak mati, tubuh penuh borok, teman-temannya pun menderita. Teman-teman menuduhnya bahwa dalam penderitaanmu, wah ini kau pasti ada salah dan segala macamnya. Kutukilah Tuhanmu dan matilah, kata istrinya. Maka pertanyaan Ayub kita akan lihat relevan sekali, wajar. Mengapa Tuhan diam, mengapa orang benar menderita? Sama seperti Habakuk, Ayub belajar bahwa dia dalam diamnya Tuhan bukan tanda ketidakpedulian, tapi undangan untuk percaya pada hikmatnya yang lebih tinggi. Tokoh ketiga, Yusuf. Bapak Ibu Saudara, bicara soal ketidakadilan kita akan ngerti banget dan setuju banget kalau Yusuf ini diperlakukan tidak adil. Dia menerima janji Tuhan, dia akan dipilih menjadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya nggak percaya itu mimpi, menuduhnya, menyalahpahami. Benar? Fitnah. Dan cuma di sana, dibuang, cemplungin sumur. Habis itu selesai, enggak dijual. Dijual jadi budak. Jadi budak kerja baik-baik. Di rumahnya Om Poti, ketemu Tante Poti. Ceritanya kita ngerti semuanya apa yang terjadi. Yang dilakukan oleh Tante Poti. Suatu sore mungkin, Yusuf. Ya. Lalu Yusuf berkata, Ungkeh. Enggar, ungkeh. Ngerti ya, kalau ginian ngerti ya. Difitnah, di penjara. Di dalam penjara pun akhirnya dilupain sama temennya. Mana janji Tuhan? Bapak Ibu saya, kalau itu cerita Alkitab, saya ajak ke zaman modern. Ibu-ibu di sini pasti suka nonton drakor. Apa yang namanya menantikan kelanjutan cerita itu satu episode demi episode yang lain itu hal yang menarik. Benar ya Bapak Ibu ya? Ibu-ibu suka nonton drakor? Gak suka, puji Tuhan. Karena ibu-ibu GKKA gak suka nonton drakor, sukanya baca Alkitab dan berdoa. Keren, teruskan. Nah terus Bapak Ibu Saudara kalau kita nonton drakor, kadang tokoh utamanya dibunuh. Kadang ditinggal pacar, kadang ditinggal keluarganya, kadang ditabrak truk, kadang nyemplung got, kadang kebentur hilang ingatan. Benar ya, segala macam itu loh. 5 tokoh utama jadi 3, jadi 2 gitu kan. Nah, tapi kita yang gregetan ini kapan ini dibales? Kenapa naskahnya kejam banget? Tapi anehnya kita tetap nonton. Karena kita percaya, tenang, ini ada happy endingnya. Di ujung itu happy ending. Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu deh, ya nggak ngomong saudara dulu. Bapak Ibu yang usia 40 tahun ke atas. Siapa tahu Tersanjung, sinetron Tersanjung. Kalau saya tanya Jensi pikir ini apa sih gitu kan? Blackpink dong, Blackpink gitu kan. Kok Lulu Tobing itu apa itu Ari Wibowo. Tapi Bapak Ibu ngerti, Tersanjung. 7 tahun, 98 sampai 2005, 365 episode. Itu kalau sekarang ibu-ibu download, nonton sekarang, 1 hari 1, setahun, dapat loh. Iya kan? Gak kelar-kelar. Ya kayak tadi itu loh, ditabrak truk, dikejar kucing hitam, nyemplung di got, segala macamnya itulah. Tapi nonton terus. Kenapa? Karena endingnya kita tahu. Nah hidup kita, Tuhan sedang menulis kisah cinta. Bukan FTV 1 jam, tapi kisah epik yang penuh makna. Dan naskahnya Tuhan meski kelihatannya lambat, gak pernah salah. Bahkan saat musuh kelihatan menang, dia masih pegang penanya. Ya, dia pegang kendali. Jadi kalau hidupmu sekarang terasa seperti episode yang paling menyakitkan, tenang, episode membahagiakannya belum datang, belum tayang. Happy endingnya masih ditulis. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Kristus, bukti Tuhan tidak diam. Bapak Ibu Saudara, kita sering nanya, kalau Tuhan itu peduli kenapa dia nggak lakukan apa-apa? Dan Tuhan menjawab, bukan dengan kata-kata, tapi dengan
pribadi Tuhan Yesus Kristus. Anak yang tunggal, bukti yang paling nyata. Tuhan gak diam, gak bungkam. Nah kalau tadi saya ngomongin sinetron tersanjung, supaya berimbang satu sama, maka saya akan ngomongin Marvel gitu ya. Nah ini yang Gen Z langsung ngerti semua. Walaupun yang Bapak Ibu saya percaya juga ngerti kok. Karena apa? Kadang nemenin anaknya nonton, nemenin cucunya nonton gitu kan. Nah Marvel itu ada siapa aja sih? Ada siapa? Iron Man, Captain America, Spider-Man, Thor, Hulk, segala macamnya itu. Benar ya? Slide-nya dong. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu serial judul dari Marvel itu adalah What If. Ini nggak ada di bioskop, ini adanya di Disney Hotstar gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu tahu kan betapa nganggurnya saya ketika kerja aja tiap hari nonton. Senang-senang yang pemuda kalau saya ngomong gini. Nah di What If itu ngomongin apa sih? Captain America itu bagaimana andai kata kalau yang jadi Captain America adalah Peggy Carter. Pacarnya ternyata, ceweknya itu yang jadi Captain America. Bagaimana kalau misalkan Doctor Strange-nya itu adalah Spider-Man. Jadi what if, bagaimana jika dirubah semua. Apa yang terjadi gitu. Nah tapi saya hari ini nggak akan ngomongin karakter yang tadi. Saya akan munculkan satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar, belum pernah dengar. Atau mungkin anak-anak muda nggak terlalu ngeh dengan tokoh ini. Yaitu The Watcher. Siapa The Watcher? Di What If, di setiap di setiap episode, itu selalu ada The Watcher. Mau cerita apapun, ada The Watcher. The Watcher ceritanya adalah sosok yang dia ada di langit-langit, yang mengawasi semua yang terjadi di universe. Ya, di alam semesta ini. I am the Watcher. I observe all that transpires here, but I do not, cannot, will not interfere. Saya cuman ngamatin. Saya amatin semuanya, nggak ada yang kelewat. Tetapi saya tidak bisa dan saya tidak akan mengintervensi. Jadi kalau tokoh utamanya kepepet, diserang musuh, ya dia cuma nonton. Kalau dunia porak-poranda, ya dia cuma nonton. Karena dia the watcher. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak memperkenalkan Tuhan sebagai the watcher. Dia the savior. Dia penebus kita. Ketika kita butuh pertolongan di saat yang paling kelam, saat paling kritis, maka Tuhan Yesus hadir ke dunia. Saya sering cerita soal ini. Bapak Ibu yang bawa Alkitab fisik ya, tahu ada PL, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan tengah-tengahnya ada satu lembar kosong. Benar ya? Sekali lagi bukan LAI salah ngeprint atau untuk genep-genep jumlah halaman. Enggak. Tetapi satu lembar kosong adalah gambaran dari masa intertestamental. 400 tahun Tuhan diam. Jadi enggak berbicara pada nabi siapapun. Umat menanti-nanti Mesias kapan datang, 400 tahun. Bapak Ibu kalau nunggu 4 tahun, bertahan iman, oke. 40 tahun, 400 tahun, berapa generasi itu? Generasi pertama kokoh pada imannya, generasi kedua mulai goyah, generasi ketiga, generasi keempat dan seterusnya. Tapi di saat kritis seperti itu, maka Matius 1, Tuhan Yesus berintervensi. Dia hadir ke dunia. Dia bukan pengamat pasif. Dia berinkarnasi. Di saat kita hidup dalam kutuk dosa, Yesus tidak hanya memperhatikan dari surga, dia turun lahir di kandang yang bau, bukan istana yang nyaman. Dia tidak memilih jarak, dia memilih pelukan manusia berdosa, itu intervensinya. Waktu dunia dalam kegelapan, dia datang membawa terang, dia tidak sekedar berkata, aku tahu penderitaanmu, tapi aku mau lahir di dalam penderitaanmu. Inilah Natal, bukan dongeng manis, tapi bukti Tuhan tidak tinggal diam. Lalu kisah cinta ini berlanjut, Yesus sang anak Allah yang disalibkan tanpa pembelaan. Ketika dosa, kita semakin terikat dosa, kita butuh pertolongan, kita enggak tertolong lagi. Dia enggak nonton di balik awan-awan. Dia pikul salib, menyusuri Via Dolorosa, jalan penderitaan yang seharusnya bukan miliknya, tapi milik kita. Dia tidak sekadar melihat darah, dia berdarah. Dia tidak hanya mencatat kejahatan, dia dihukum seolah-olah dialah pelaku kejahatan. Itulah intervensi sejati, bukan hanya datang tapi menggantikan.
Bukan hanya menyaksikan tapi menyelamatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Habakuk punya 5 celaka yang dibahas di Habakuk pasal 2. 5 celaka itu sudah ditanggung oleh Yesus. Ia dianggap tamak dan rakus padahal ia tak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia dituduh pemabuk dan pelahap padahal ia datang membawa hidup dan kesucian. Ia diperlakukan seperti berhala bisu yang tak bisa menyelamatkan padahal ia adalah firman yang hidup dan menyelamatkan. Ia dijadikan tontonan hina, telanjang berdarah ditertawakan padahal seharusnya ia dimuliakan oleh seluruh surga dan bumi. Ia dihancurkan di kayu salib agar kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 5 celaka yang harusnya ditanggung oleh Babel, yang di zaman modern seharusnya ditanggung oleh engkau dan saya. 5 celaka itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang sempurna dihukum seperti penjahat, diadili secara gak adil, difitnah. Dan di Taman Getsemani, Bapa pun seolah tampak diam. Kediaman itu dialami Yesus. Bahkan di kayu salib, waktu di Getsemani dia ngomong, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu. Enggak toh? Oke, kehendakmu yang jadi. Di kayu salib, apa yang dikatakan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan surga tampak diam. Bapa tampak diam. Namun di dalam diam itu keselamatan dinyatakan. Keadilan Tuhan tidak diabaikan tetapi ditimpakan kepada anaknya agar orang berdosa menerima kasih karunia. Cawan itu kita enggak perlu minum karena sudah diminum oleh Yesus. Cawan itu kosong. Ini kesimpulan Habakuk. Setiap celaka yang Tuhan janjikan atas orang fasik di Habakuk ditanggung oleh yang paling tidak fasik, Yesus sendiri. Itulah kabar baik Injil dalam Habakuk. Tuhan bukan hanya hakim yang adil, tapi juga juru selamat yang berbelas kasih. Sekarang mari tundukkan kepala. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini kita datang ke auditorium ini, kita duduk. Kita bukan hanya bawa tubuh fisik kita ke gereja. Tapi engkau juga bawa beban berat yang udah lama kita bahkan gak bisa tunjukkan ke orang-orang, kita gak bisa cerita. Tuhan, saya ini kerja keras, saya sudah jujur, saya gak main kotor, tapi yang naik jabatan adalah yang pakai jurus tipu-tipu. Dia yang punya dokumen palsu. Tuhan, saya dagang dengan hati nurani yang bersih, tapi yang dagangnya laku terus, itu toko sebelah yang pakai pelaris, yang pakai tipu timbangan. Tuhan, saya sudah doa sungguh-sungguh, tapi jawaban Tuhan kok seperti gak ada. Dan dalam hati kita bergumam, Tuhan apa aku gak cukup berdoa toh? Tuhan apa aku ini gak cukup baik hidupku? Atau Tuhan jangan-jangan kau emang udah lupa padaku? Hari ini Tuhan mau kita tahu, dia memang diam, tapi dia gak pergi. Dia memang belum jawab, tapi dia tidak tidur. Dia enggak lupa. Dia sedang menenun sesuatu yang lebih besar dan lebih indah melalui perjalanan iman hidup kita. Sama seperti mama yang tadi melihat bayi yang di inkubator. Demi kebaikanmu. Demi proses pendewasaanmu. Dan waktunya enggak pernah bisa kita percepat. Dan waktunya juga enggak pernah bisa meleset. Tuhan tidak sedang menghukum kita di dalam diamnya. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Tuhan mau kita dewasa, menghidupi firman, jadi garam dan terang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kau merasa Tuhan hidupku gak adil, it's not fair. Tuhan di mana engkau? Tuhan, dia bukan hanya the watcher. Dia gak cuma nonton. Tapi kalau memang kita gak sanggup, Tuhan akan intervensi. Kalau Tuhan belum intervensi hidup kita, berarti Tuhan lihat kita masih bisa bangkit berdiri dan coba jalan lagi. Tuhan lihat kita bisa dewasa kok lewat proses yang sulit ini, jalan yang terjal ini. Tuhan lihat badan kita bisa jadi tangguh kok lewat cuaca angin keras ini. Percayalah, bukan kita yang menentukan kapan kita sanggup gak sanggup. Kalau sampai kita gak sanggup, Tuhan akan intervensi. Karena pertolongan Tuhan gak pernah salah waktu. Caranya tepat, waktunya tepat.
sesuatu terjadi. Tuhan, kami datang padamu Ku percaya dengan segala pergumulan iman kami. kebaikanku. Ajar kami untuk melihat hidup kami Nanti bukan apa yang sesuai dengan agenda kami, sesuai dengan waktu kami, tetapi belajar melihat hidup kami adalah cerita indah tentang-Mu, kemuliaan-Mu, caramu, waktumu. Pasti yang terbaik. Sekalipun kami belum bisa melihat benang merahnya, Walau kadang sekalipun kami nggak tahu ujungnya apa dan kami takut, kami cemas, kami nggak berani melangkah. Tuhan, ajar kami untuk belajar berjalan bersama-Mu dan di dalam. tetap percaya Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah untuk setiap kami. pasti yang terbaik. Mari jemaat saya undang boleh menyanyikan pujian ini. Nyanyikan dari hatimu, jadi komitmen imanmu di hadapan Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh menenangkan kami. Tiba waktu Kau boleh membaringkan kami di padang rumput ku hijau. percaya kuasa Bahwa hidup kami aman di dalam tangan-Mu. pulihkan hidup. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Pegang erat tangan cobaan, kami Yesus. ku tetap Jangan pernah lepas. percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cuma saja nyanyikan dari hatimu refrein lagu ini. Nyanyikan dengan iman.